Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 2H. Tanya jawab Dhamma bersama saya Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek vipassana dan samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktekkan jalan mulia beruas 8? Apakah nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik mulai dari kama, dana, kemurahan hati, metta, cinta kasih, sampai pada vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh saya Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Yayasan Satipatthana Indonesia, Mindfulness in Every Way. Judul buku, Tanya Jawab Dhamma bersama saya Dr. Sunanda. Judul asal, Questions and Answers, oleh saya Dr. Sunanda. Penerjemah Bahasa Indonesia, Ko Chandrawati. Penyunting Bahasa Indonesia, Tim Yasati. Perancang sampul, Tim Yasati. Penata letak, Tim Yasati. Foto sampul, Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan copyright 2018 Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Bakom. Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC, Jakarta. Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Pada video part 2H ini, kita melanjutkan membacakan kelompok konsentrasi Samadhi Magangga. Setelah pada video part sebelumnya, saya sudah membacakan faktor yang pertama, sama wayama atau usaha benar. Sekarang kita masuk ke faktor kedua dari kelompok konsentrasi. 2. Sama sati, perhatian penuh benar. Faktor kedua dalam kelompok konsentrasi atau samadhi adalah sammasati atau perhatian penuh benar. Para meditator sedang berlatih vipassana atau meditasi pandangan terang di sini. Buddha telah menjelaskan meditasi pandangan terang dalam 4 landasan perhatian penuh. Yang pertama adalah kaya nupassana satipatthana, perenungan atas perwujudan jasmani, seperti dalam meditasi duduk dengan mencatat gerakan perut, kembung, kempis, atau duduk, sentuh, atau dalam meditasi jalan dengan mengamati langkah kaki. Semua ini adalah kaya nupassana satipatthana. Landasan kedua adalah wedana nupassana satipatthana. Kata Pali wedana berarti sensasi atau perasaan seperti rasa pegal, sakit, geli, mati rasa, gatal, dan sebagainya. Ketika mencatat sensasi-sensasi ini, orang sedang berlatih wedana nupassana satipatthana. Yang ketiga adalah citta nupassana satipatthana. Citta berarti pikiran. Pikiran yang mengembara, pikiran yang menyimpang, mengingat masa lalu, merencanakan masa depan,
dan sebagainya. Mencatat batin dan faktor-faktor mental adalah citta nupassana satipatthana. Yang keempat adalah dhamma nupassana satipatthana atau perenungan terhadap dhamma. Kata dhamma memiliki pengertian yang sangat luas. Pada praktek yang sebenarnya, dhamma nupassana tercapai jika orang dapat membuat catatan mental atas semua objek yang muncul melalui 6 pintu indera. Sebagai contoh, dengan mata kita melihat pemandangan, dengan telinga kita mendengar suara, dan seterusnya. Anda harus mencatat, melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, berpikir. Perenungan atas 6 indera ini adalah dhamma nupassana satipatthana. Jadi, ketika Anda merenungkan 4 landasan perhatian penuh, Anda telah mencapai sammasati. 3. Samma samadhi, konsentrasi benar. Faktor ketiga dalam kelompok samadhi adalah samma samadhi, atau konsentrasi benar. Konsentrasi benar berarti Anda harus terus-menerus berperhatian penuh. Batin yang mencatat dan objek yang dicatat harus selaras. Selaras berarti terjadi pada saat bersamaan, seperti saat perut kembung dan batin yang mencatat, saat perut kempis dan batin yang mencatat, langkah kaki dan batin yang mencatat. Ketika batin yang mencatat dan objek yang diamati terjadi secara bersamaan dari saat ke saat, inilah kanika samadhi atau konsentrasi sesaat vipassana bhavana. Jika Anda dapat membangun konsentrasi sesaat, Anda telah mencapai samma samadhi. 3 faktor usaha benar ini, usaha benar, perhatian penuh benar, dan konsentrasi benar dikenal sebagai samadhi maggangga. C. Kelompok kebijaksanaan, panya maggangga. 1. Sammaditthi, pandangan benar. 2 faktor lain dari jalan mulia beruas 8 adalah sammaditthi dan sammasangkappa atau pikiran benar. Jika Anda menambahkan 2 kelompok dari sila dengan 3 faktor dan samadhi dengan 3 faktor, maka 6 faktor tersebut terbangun dengan baik. Sebagai hasilnya, sammaditthi tercapai. Sammaditthi berarti pandangan benar atau pengertian benar. Kita terkondisi sejak waktu yang tidak dapat kita ingat lagi untuk hidup di dunia konvensional. Kita secara naluri atau kebiasaan mengidentifikasikan atau menguji segala sesuatu yang bersinggungan dengan indera kita secara konvensional. Dengan mengembangkan sila maggangga dan samadhi maggangga atau moralitas dan konsentrasi, Anda dapat mengubah pandangan atau pengertian Anda menuju paramatha atau kebenaran tertinggi. Sebagai contoh, dalam istilah konvensional, kita menggunakan istilah pria dan wanita dan sebagainya. Jika Anda dapat mengenalinya sebagai nama, rupa, atau batin dan materi, 5 gugus kehidupan, dan mengetahui bagaimana mereka timbul dan lenyap, Anda akan memiliki sammaditthi atau pandangan benar. Pandangan benar berarti melihat kebenaran tertinggi, bukan dengan cara konvensional. Cara konvensional disebut panyati. Itu hanya sebuah nama, bukan kebenaran tertinggi, dan bukan yang sejati. Itu merupakan pemutarbalikan kebenaran, atau dalam kata Pali dinamakan wipallasa. Apa yang tidak kekal kita anggap sebagai kekal.
Apa yang merupakan rasa sakit, kita anggap sebagai menyenangkan. Apa yang buruk, kita anggap sebagai cantik. Jika Anda dapat melihat perwujudan batin dan materi ini sebagaimana adanya, Anda akan memiliki samadhi atau pandangan benar atau pengertian benar. 2. Samma sangkappa, pikiran benar. Yang terakhir adalah samma sangkappa atau pikiran benar. Sebagai contoh, para meditator di sini memiliki pikiran benar untuk datang ke retret ini. Anda sedang cuti, tetapi alih-alih pergi menikmati kesenangan indera, Anda datang untuk berlatih meditasi dan belajar dhamma. Itu adalah pikiran yang sangat luhur atau kecenderungan batin yang luhur. Untuk samma sangkappa, Buddha menyarankan 3 bentuk pikiran ini. 1. Nekkhamma sangkappa, pikiran yang bebas dari kesenangan indera. Nekkhamma sangkappa berarti pelepasan keduniawian atau melepaskan. Anda melepaskan semua kesenangan indera dengan datang retret dan melaksanakan sila atau moralitas. Anda harus meniadakan makan malam dan tidak berhias, tidak mendengarkan musik atau melihat hiburan. Anda melepas semua kesenangan indera itu. Inilah praktek nekkhamma atau pelepasan. Pikiran untuk melepas kesenangan indera ini adalah samma sangkappa atau pikiran benar. 2. Abhyapada sangkappa, pikiran yang bebas dari niat jahat. Abhyapada sangkappa berarti menekan atau meninggalkan niat jahat atau kemarahan atau mengembangkan metta atau cinta kasih dalam hati Anda. 3. Avihingsa sangkappa, pikiran yang bebas dari kekejaman. Avihingsa berarti tanpa kekerasan atau kekejaman. Pikiran ini berarti mengembangkan karuna atau belas kasihan dalam hati Anda. Itulah jalan mulia beruas 8 secara lengkap atau 3 latihan, moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan yang meditator perlu kembangkan untuk memperoleh pencapaian spiritual. Kita lanjutkan masih di bagian 2 dengan subtopik nomor 12. 12. Perenungan atas semua perwujudan yang berasal dari 6 indera. Buddha memberi instruksi pada kita tentang bagaimana merenungkan proses ke-6 indera. Beliau mengatakan, Ditte dittamatang bhavisati, sutte suttamatang bhavisati, mute muttamatang bhavisati, vinyate vinyatamatang bhavisati. Saat melihat, hanya melihat. Saat mendengar, hanya mendengar. Saat menyentuh, hanya menyentuh. Saat mengetahui, hanya mengetahui. Ketika kita melihat pemandangan, kita harus mencatatnya sebagai melihat, melihat, sehingga objek akan tetap tinggal sebagai objek yang terlihat. Ketika kita mendengar suara, kita harus mencatatnya sebagai mendengar, mendengar, sehingga objek tetap ada sebagai suara. Hanya ada kesadaran pasif atas objek. Tidak ada pemikiran atau reaksi pada objek. Buddha telah mengelompokkan 3 proses mencium, merasakan, dan menyentuh dalam instruksi ketiga sebagai mute muttamatang bhavisati. Dalam kontak, hanya ada kontak. Artinya, objek yang bersinggungan langsung dengan landasan indera tetap tinggal sebagai kontak saja.
hanya ada kesadaran pasif atas objek. Tidak ada pemikiran atau reaksi pada objek. Ketika kita berpikir atau mengetahui, kita harus mencatatnya sebagai berpikir atau mengetahui, sehingga hanya ada kesadaran pasif atas keadaan batin. Menarik untuk dicatat bahwa Buddha meletakkan melihat sebagai instruksi pertama dan mendengar sebagai instruksi kedua. Tetapi beliau mengelompokkan proses mencium, merasakan, dan menyentuh pada instruksi ketiga. Dunia. Kata Pali loka berarti dunia. Dan ayatana adalah 6 landasan eksternal dan 6 landasan internal. Apakah dunia ini? Artinya 6 landasan indera kita dan objek yang sesuai. Landasan internal adalah 6 alat indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin. Landasan eksternal atau dunia luar adalah objek-objek indera dari pemandangan, suara, bau, rasa, sensasi sentuhan, dan objek-objek mental. Pada kenyataannya, kita berkomunikasi dengan dunia luar melalui 6 alat indera kita. Dengan mata, kita melihat pemandangan. Dengan telinga, kita mendengar suara. Dengan hidung, kita mencium bau-bauan. Dengan lidah atau mulut, kita merasakan. Dengan tubuh kita merasakan sensasi sentuhan, dan dengan batin, kita mengetahui objek-objek mental. Kondisi untuk munculnya 6 kesadaran indera. Ada 4 kondisi untuk munculnya kesadaran melihat. 1. Kepekaan mata atau cakhu pasada. Retina di belakang bola mata adalah tempat kepekaan mata. 2. Pemandangan sebagai objek yang terlihat. Rupa ramana. 3. Sinar aloka. 4. Fokus perhatian, manasikara. 4 kondisi ini diperlukan untuk munculnya kesadaran melihat atau agar proses melihat terjadi. Anda harus memiliki mata yang baik atau kepekaan mata untuk melihat. Jika mata Anda baik tetapi tidak ada sinar, tidak akan terjadi proses melihat. Anda juga harus memusatkan perhatian. Sebagai contoh, jika seseorang duduk di depan Anda dan ada sinar, tetapi pikiran Anda berada di tempat lain, maka Anda tidak dapat melihat orang itu. Sebenarnya, batinlah yang melihat, bukan mata. Mata hanyalah alat agar proses melihat terjadi. Ketika Anda mendengar suara, Anda harus mencatat, mendengar. Untuk terjadinya mendengar, harus ada 4 kondisi. 1. Kepekaan telinga atau sota pasada. Ini adalah bagian peka di rongga dalam telinga yang menerima gelombang suara. 2. Suara sandaramana. 3. Ruang atau akasa harus tidak ada penghalang di antara suara dan telinga. 4. Fokus perhatian, manasikara. Ketika terdapat 4 kondisi ini, kesadaran mendengar muncul. Agar terjadi proses penciuman, kita memerlukan 4 kondisi. 1. Kepekaan hidung, gana pasada. 2. Bebauan, gandharamana, seperti wanginya bunga, bau makanan. 3.
angin yang membawa bebauan itu. 4. Fokus perhatian, manasikara. Ketika terdapat 4 kondisi ini, kesadaran penciuman muncul. Agar terjadi proses merasakan, harus terdapat 4 kondisi. 1. Kepekaan lidah atau pengecapan yang baik, jiwa pasada. 2. Rasa rammana. 3. Air, apo atau ludah untuk melarutkan sari rasa sehingga dapat bersentuhan dengan pengecapan. 4. Fokus perhatian, manasikara. Ketika terdapat 4 kondisi ini, kesadaran merasakan muncul. Inilah sebabnya lidah kita selalu basah. Ketika seseorang sakit atau demam tinggi, tidak ada air untuk melarutkan makanan, sehingga dia tidak dapat merasakan. Agar terjadi proses sentuhan, kita memerlukan 4 kondisi. 1. Kepekaan tubuh, kaya pasada. 2. Objek sentuhan, ponta baramana. 3. Kontak langsung. 4. Fokus perhatian atau manasikara. Ketika terdapat 4 kondisi ini, kesadaran sentuhan muncul atau terjadi proses sentuhan. Agar proses mengetahui terjadi, kita memerlukan kondisi-kondisi ini. 1. Bawangga cita sebagai landasan batin. 2. Objek mental, dhamma rammana. 3. Fokus perhatian, manasikara. Ketika terdapat kondisi ini, kesadaran mengetahui akan muncul. Dengan demikian, ketika 6 landasan indera internal misalnya mata, telinga, hidung, dan objek eksternal bersentuhan, kesadaran yang sesuai seperti kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran penciuman akan muncul. Kontak langsung dan tanpa kontak langsung. Buddha mengelompokkan 3 proses penciuman, merasakan dan menyentuh dalam satu instruksi. Mute mutamatang bhawisati. Untuk 3 proses ini, terdapat kontak langsung di antara alat indera atau landasan indera dengan objek. Itulah sebabnya kita mengatakan bahwa kemahatauan atau kebijaksanaan Buddha sangat mengagumkan. Pada proses melihat, bentuk dan warna objek terpantul di mata. Tidak terdapat kontak langsung sama sekali. Demikian juga dengan proses mendengar. Sama sekali tidak terdapat kontak langsung di antara telinga dan suara. Hanya getaran gelombang suara dari sumber suara yang kontak dengan telinga. Tetapi untuk proses penciuman, merasakan, dan sentuhan, harus ada kontak langsung di antara alat indera dan objeknya. Supaya terjadi penciuman, bau harus bersentuhan langsung dengan kepekaan hidung. Kita tidak dapat mengetahui rasa makanan dari kejauhan. Harus ada kontak langsung di antara rasa dan kepekaan lidah atau pengecapan kita. Juga harus terdapat kontak langsung di antara objek sentuhan dengan kepekaan tubuh kita. Barulah kita dapat merasakan sensasi tubuh atau kesadaran sentuhan dapat muncul. Sebagai contoh, kita dapat merasakan apakah baju yang kita pakai lembut atau kasar. Perenungan perwujudan-perwujudan dari 6 landasan indera. Bagaimana mempraktekkan saat melihat hanya melihat, saat mendengar hanya mendengar?
Dari waktu yang tanpa awal, kita terkondisi atau terbiasa mengenali objek yang bersinggungan dengan landasan-landasan indera kita dengan konsep-konsep dan ide-ide konvensional. Pada awal praktek meditasi, kita tidak dapat begitu saja mengabaikan konsep konvensional. Sebagai contoh, ketika kita mencatat melihat, kita secara naluri atau kebiasaan menandai pemandangan itu sebagai makhluk atau hewan. Tetapi para meditator yang berjuang untuk mencapai kemajuan spiritual harus mencoba memandang segala sesuatu sebagai paramatha atau kebenaran tertinggi. Sebagai contoh, ketika kita melihat suatu objek yang dapat dilihat, kita harus mencoba untuk mengerti bahwa mata dan objek yang dapat dilihat itu adalah rupa atau materi, dan kesadaran melihat itu adalah nama atau batin. Ini adalah pengetahuan yang membedakan batin materi atau nama rupa. Kita juga harus mengerti bahwa mata dan objek yang dapat dilihat merupakan sebab dan kesadaran melihat adalah hasilnya. Ini adalah pengetahuan sebab akibat. Kemudian, kesadaran melihat satu persatu akan muncul dan lenyap. Tetapi proses muncul dan lenyap lebih jelas pada proses mendengar. Ketika mendengar suara, meditator harus menyadari bahwa telinga dan suara adalah rupa atau materi, dan kesadaran mendengar adalah nama. Suara dan telinga adalah sebab, dan kesadaran mendengar merupakan hasilnya. Ini adalah hubungan sebab dan akibat. Kemudian, satu persatu suara akan lenyap. Sebagai contoh, ketika Anda mendengar denting jam, Anda sadar atas satu ting muncul dan lenyap. Suara ini hanya akan bertahan selama sesaat saja. Kemudian, ting yang lain lagi akan muncul dan segera lenyap. Karena itulah lebih mudah mengamati muncul dan lenyap ketika Anda mencatat suara. Buddha mengingatkan kita, saat melihat, hanya melihat. Saat mendengar, hanya mendengar. Maksudnya adalah kita harus mencoba untuk menyadari paramatha atau kebenaran tertinggi atas segala objek, dan tidak mengenali mereka secara duniawi atau konvensional. Jika Anda tidak dapat menjaga pengetahuan paramatha, kekotoran batin akan muncul. Ketika kita mendengar sesuatu, kita akan mengenalinya sebagai jam sedang berdenting. Atau kita akan berpikir, jam berapa sekarang? Dalam kehidupan duniawi, Anda mungkin mempunyai janji dengan seseorang. Jadi, ketika Anda mendengar denting jam, pikiran Anda mulai bertanya-tanya. Jika suara itu tidak menyenangkan, ketidaksukaan atau kemarahan akan muncul. Jika suara itu menyenangkan, keserakahan dan keinginan akan timbul. Ini akan mengotori batin kita. Demikianlah, meditator harus mencatat seluruh perwujudan dari 6 pintu indera untuk mengerti nama rupa atau batin dan materi, sebab dan akibat atau muncul dan lenyap, sehingga kekotoran batin tidak memiliki kesempatan untuk muncul. Kita masuk pada subtopik nomor 13, merupakan subtopik terakhir dari bagian 2. 13. Mengatasi 5 rintangan batin, 4 sifat batin. Cinta Wisudi adalah pemurnian batin. Bagaimana mencapai pemurnian batin?
Jika batin terbebas dari 5 niwarana atau rintangan batin, kita telah mencapai pemurnian batin atau citta wisuddhi. Dalam bahasa Pali, niwarana berarti rintangan, gangguan, atau halangan. Niwarana ini menghambat atau menghalangi kemajuan meditator dalam meditasi. Sangat penting untuk mengetahui rintangan-rintangan ini, karena semua meditator pasti akan menjumpainya, terutama ketika praktek mereka belum matang. Niwarana berjumlah 5. 1. Kamma canda niwarana, nafsu indra. Ini berakar pada lobha atau keserakahan. Misalnya, mengingat masa lalu atau merencanakan sesuatu kesenangan indra. 2. Vyapada niwarana. Vyapada berarti niat buruk atau kemarahan. Ini berakar pada dosa. 3. Tinamidha niwarana. Tinamidha berarti malas dan lamban. Malas dan lamban berarti batin menjadi malas dan tidak ingin bergerak. Ketika mencatat suatu objek, batin keruh dan tidak dapat memahami objek dengan jelas. Ini seperti rasa mengantuk. 4. Uddhaca kukkuca niwarana. Kegelisahan dan penyesalan yang mendalam. Kedua rintangan ini disebut bersama-sama, karena keduanya berakar pada landasan yang sama dan mempunyai fungsi sejenis. Sebenarnya, kegelisahan batin disebabkan oleh penyesalan yang mendalam, rasa bersalah atau kekhawatiran. Karenanya, mereka dijadikan satu kelompok sebagai rintangan keempat. 5. Wicikicca niwarana. Keraguan-raguan. Meditator mungkin mempunyai keraguan-raguan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha pada latihan dan diri sendiri. 5 niwarana atau rintangan batin ini dapat menghambat dan merusak kemajuan meditasi. Semua meditator sering mengalami rintangan ini dalam praktek mereka. Saya akhiri pembacaan di video part 2H sampai di sini. Pada video part selanjutnya, 2I, saya akan melanjutkan sampai selesai subtopik 13 mengatasi 5 rintangan batin, 4 sifat batin, sekaligus mengakhiri pembacaan bagian 2. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang